Oke ya. Nah, kita masuk ke topik terakhir ya, vibrational motion ya, vibrational motion. Jadi sudah 3 minggu yang kita pelajari itu adalah translational motion. Translational motion yang kita belajar particle in the box ya kan. Baik itu yang 1 dimensi, 2 dimensi ya, bagaimana energi levelnya, bagaimana fungsi gelombangnya. Nah, sekarang kita masuk ke vibrational motion. Nah, vibrational motion ini sama juga dengan particle in the box. Nanti kita akan belajar juga fungsi gelombangnya, kita akan belajar juga kita juga akan belajar tentang wave functionnya gitu ya. Jadi kita mulai tentang vibrational motion. Oke. Nah, jadi apa itu vibrations? Nah, vibration ini adalah gerakan di dalam atom ya yang bisa berupa stretch. Bisa berupa kompres, bisa berubah berupa band. Nah, jadi biasanya kalau kalian eh, belajar nanti spektroskopi, ya, eh, contohnya FTIR. Nah, FTIR itu hanya bisa mengukur molekul yang bisa melakukan gerakan vibration. Makanya rata-rata yang bisa melakukan gerakan vibration itu adalah eh, fung- fungsi grup ya, fungsi grup seperti COH, alkohol, air dan segalanya. Nah, kenapa? Karena atom itu bisa melakukan stretch, compress dan bend. Nah, akibatnya nanti bisa diukur memakai FTIR gitu ya. Nah, kalau kita berbicara vibration, ya, nah berarti gerakan model yang paling sederhana dari vibration ini adalah kita sebut sebagai harmonic oscillator, ya, harmonic oscillator. Kalau udah selesai, bilang ke saya ya. Sudah, Ma'am. Ya, oke, good. Nah, lalu eh, kalau pada classical mechanics ya, nah kita kan sekarang belajar quantum mechanics. Nah, classical mechanics itu harmonic oscillator itu definisinya adalah ketika ada suatu partikel dengan massa M, nah, dia mempunyai gaya sehingga dia bisa bergerak sejauh X dari posisi kesetimbangan, posisi equilibrium. Nah, inilah yang kita sebut sebagai harmonic oscillator menurut classical mechanics. Sudah? Belum, Ma'am. Oke, oke. Apa-apa.
Sudah, Mem. Sudah? Oke. Jadi sekarang kita tentu perlu tahu ya bagaimana rumusnya menurut eh, classical mechanics ya. Nah, rumusnya itu adalah Vx. Nah, Vx ini kita sebut sebagai potensial energi. Nah, Vx ini sama dengan setengah Kf X pangkat 2. Nah, jadi berarti ketika si partikel itu berosilasi dari posisi kesetimbangan, ya, energi potensial dihasilkan itu adalah setengah Kf X pangkat 2. Ya, di mana Kf ini adalah gaya, ya, gaya, makanya satuannya adalah Newton per meter. Nah, X ini adalah jarak, ya, jarak. Nah, inilah kita sebut sebagai potensial energi. Nah, Vx ini kita sebut juga sering istilahnya sebagai parabolik potensial energi. Parabolik potensial energi. Sudah, Mem. Udah ya. Nah, jadi eh, si potensial energi yang ini persamaan satu ini kita bisa sebut juga sebagai harmonik potensial energi atau parabolik potensial energi, ya. Jadi harmonik potensial energi atau parabolik potensial energi. Oke. Ya. Eh, tentunya kita karena kita ini belajar kuantum mekanik ya balik lagi ke Schrodinger equation ya, persamaan Schrodinger. Nah, untuk vibrational motion ini perbedaannya dengan yang lalu-lalu misalnya seperti particle in the box ya, satu dimensi energi potensialnya kan sama dengan nol ya.
Nah, untuk vibrational motion ini, kalau kalian lihat di sini untuk osilator ini, eh, persamaan Schrödingernya itu kita tambahkan si setengah kf x kuadrat psi x ini. Nah, inilah bagian energi potensial inilah yang berbeda dengan si particle in the box. Nah, karena particle in the box itu kan translational motion. Nah, sementara si vibration motion ini adalah dalam bentuk osilator, ya getaran, sehingga berarti kan ada perubahan jarak ya. Nah, karena ada perubahan jarak itu makanya ada penambahan energi potensial. Nah, jadi kalau particle in the box dia kan energi itu mainly dari energi kinetik. Tapi yang berbeda dari vibrational motion ini, dia selain ada energi kinetik, ya ini energi kinetik, dia ada juga energi potensial. Jadi ada sedikit perbedaan antara translational motion dengan vibrational motion. Perbedaannya apa? Perbedaannya di energi potensial. Jadi pada vibrational motion kita mempunyai energi potensial. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kan kita mau lihat batas ya, batas. Nah, batasnya itu kan kita buat di sini si potensial energi ini adalah X sama dengan plus minus tak hingga. Nah, jadi ketika dia misalnya di X sama dengan plus tak hingga, dia juga menjadi tak hingga. Nah, ketika dia menjadi di X sama dengan negatif tak hingga, dia juga menjadi tak hingga. Nah, akibatnya pada batas ini, si fungsi gelombang itu menjadi sama dengan nol. The wave function is zero at this limit. Nah, jadi artinya potensial energinya itu menjadi nol pada X sama dengan plus tak hingga dan X sama dengan negatif tak hingga. Dan ya. Nah, eh, jadi kalau misalnya kita punya fungsi parabola. Nah, ini kan kalau misalnya kemarin kita si particle in the box itu kan fungsi sinus ya, fungsi sinus. Nah, energi vibration ini fungsi parabola. Nah, fungsi parabola itu kan dia bukan curam dia kan. Dia kan menurun pelan-pelan, naik pelan-pelan gitu. Nah, jadi berarti di sini si potensial energi ini tidak secara tiba-tiba. Jadi bukan dia kayak garis lurus, tapi pelan-pelan dia gini. Ya. Nah, karenanya si fungsi gelombang ini juga bukan tiba-tiba menjadi nol. Tapi makanya kita sebut dia wave function itu menuju nol. Ya. Jadi dia bukan tiba-tiba menjadi nol, tapi dia pelan-pelan gitu. Ya, pelan-pelan menjadi nol.
Sudah? Oke. Nah, eh, kita lihat di sini. Nah, ini yang kita maksudkan sebagai harmonic oscillator. Dia fungsi parabola. Nah, ini batasnya ini negatif tak hingga, ini positif tak hingga, ya. Nah, kenapa disebut dari posisi equilibrium? Posisi equilibriumnya itu ada di nol. Nah, jadi dia gerakannya itu ke kiri, ke kanan, ke kiri. Getaran itu kan gini, bolak-balik, bolak-balik. Nah, kalau kalian lihat dia kan dia pelan-pelan dia menuju tak hingga. Nah, ini juga pelan-pelan dia menuju tak hingga. Nah, inilah yang kita sebut dia eh, VX-nya, ya kan? Ini adalah contohnya OH ya, OH, OH, hidrogen oksida ya. Nah, dia setengah KF X pangkat 2, di mana X ini kita sebut sebagai eh, per perpindahan dari posisi equilibrium. Oke, selesai ini? Selesai ya, ntar ya. Ada yang saya mau perbaiki dulu dari slide-nya. Hmm. Sudah kita lihat gambar dari si fungsi vibrational motion ya. Nah, jadi apa sebenarnya maksud dari boundary condition ini? Kondisi batas ya. Kondisi batasnya ini kan plus minus tak hingga. Jadi fungsi gelombang pada plus minus tak hingga itu adalah sama dengan nol. Maksudnya adalah bahwa energi dari osilator ini terkuantisasi. Jadi hanya sebagian solusi dari Schrödinger equation yang diterima, ya, yang dipenuhi, oke, yang dipenuhi. Jadi kalau tadinya dia nggak ada boundary condition, berarti semua diterima dan akibatnya itulah yang dia continuous. Masalahnya kan energi level itu tidak continuous ya. Energi itu tidak continuous, dia terkuantisasi. Nah, jadi makanya kita ada boundary condition. Sudah? Oke. Nah, kita udah belajar tadi apa persamaan Schrödinger. Nah, kalau kita udah ketahui persamaan Schrödinger, next yang kita ketahui adalah energinya, energi levelnya. Tadi kita bilang kan ada batas ya. Pada batas itu si fungsi gelombang sama dengan nol. Nah, jadi akibatnya ada energinya terkuantisasi. Nah, jadi energi levelnya itu beda dengan particle in the box. Kalau particle in the box kan EN. Nah, ini sekarang EV. Nah, EV sama dengan V tambah setengah H bar omega. Nah, di mana V ini kalau kalau particle in the box kan N-nya dimulai dari 1 ya. Nah, tapi kalau si vibrational motion ini eh, bilangan kuantum vibrasinya ini V ini kita sebut sebagai bilangan kuantum vibrasi dimulai dari 0. Nah, jadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, lalu omeganya ini adalah KF dibagi M
pangkat setengah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai energi level untuk vibrational motion. Nah, energi level untuk vibrational motion. Selesai? Selesai ya. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat ya kan? Ini kan ada omega, ada energi. Artinya apa? Artinya energi itu bergantung pada omega, nilai omega. Nah, omega itu kan KF dibagi M, di akar dari KF dibagi M. Nah, berarti omega itu akan nilainya besar kalau masanya kecil. Nah, omega itu akan nilainya besar kalau KF-nya besar. Jadi omega berbanding lurus dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan massa. Ya, oke, sudah? Belum ya, ntar ya. Sudah? Belum ya, belum. Oke. Nah ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, nah, ini figur 2. Nah, figur 2 ini kalau kalian lihat, ketika V sama dengan 0, nilainya bukan 0. Nah, jadi te- eh, tadi terpenuhi bahwa energi itu nggak pernah 0. Bahkan untuk vibrational eh, motion. Ya. Nah, kalian lihat juga di sini antara 0 dengan 1, 1 dengan 2, dia tuh jaraknya seragam. Nah, beda kemarin dengan translational motion ya. Translational motion itu kan jarak antara si bilangan kuantum itu, energi level itu, makin tinggi nilai N-nya, semakin besar jaraknya. Jadi dia nggak seragam jaraknya. Tapi kalau si vibrational motion ini, dia baik makin tinggi pun nilai bilangan kuantum vibrasinya tetap sama, seragam dia. Ya, seragam dia. Jadi perbedaannya itu kita sebut sebagai habar omega. Ya, habar omega. Nah, Nah, jadi sekarang ini tadi saya sudah jelaskan bahwa nilai paling kecil pun dari bilangan kuantum vibrasi, dia bukan sama dengan nol energinya. Ini kan nol di sini. Energinya tetap bukan nol.
Nah, jadi tetap di sini ada zero point energi. Nah, sama seperti translational motion itu kan ada juga zero point energinya, bahwa energi bukan nol. Nah, cuman kita sebut sebagai energi terendah itu sebagai zero point energi, tapi nilainya bukan nol, ya, bukan nol nilainya. Nah, jadi di antara level-level tersebut, kita sebut dia EV tambah 1 dikurang EV. Sama dengan H bar omega untuk semua V. Nah, jadi dia untuk semua V seragam dia separationnya. Beda dengan translational motion kemarin. Translational motion itu tidak seragam. Nah, makanya ini dia seperti kayak tangga disebut ya, uniform ladder. Nah, tangga dengan jarak antara anak tangganya itu H bar omega. Ya, H bar omega. Sudah? Nah, Sudah, Mem. sekarang eh, kan kalian ingat tadi omega apa rumusnya? KF per M pangkat setengah, Mem. KF per M pangkat setengah. Nah, kalau kalian bandingkan misalnya ada satu benda, bandingkan dua benda. Eh, satu masanya itu 1 kilo. Satu masanya itu eh, 10 pangkat negatif 10 kilogram. Bagaimana nilai omega dari dua ini? Kalau yang masanya 1 kilo, omeganya bagaimana? Nilai KF-nya sama, Mem. Kecil omeganya, Mem. KF-nya sama. Kecil. Omeganya kalau M-nya besar, sangat-sangat kecil. Ya. Nah, sementara omeganya ketika M-nya kecil, besar. Artinya apa? Artinya eh, si energi vibrasi ini, ya, vibrational motion ini hanya berlaku untuk benda yang mikroskopik. Sementara untuk benda yang makroskopik, yang kalau 1 kilo itu kan sesuatu yang bisa kita lihat. Tapi kalau saya bilang tadi 10 pangkat negatif 10 kilo, itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya. Nah, jadi berarti hanya hanya bisa diperhitungkan si omega ini jika masanya sangat-sangat kecil. Nah, jadi kalau large mass ini dia energi separationnya sangat-sangat kecil. Jadi kita bisa anggap tidak ada. Tapi kalau dia semakin kecil masanya, nah energi separationnya itu semakin besar sehingga kita bisa perhitungkan. Gitu ya.
Sudah, Mem. Udah ya. Nah, sekarang kita lihat di zero point energi. Saya bilang tadi kan energi terendahnya itu bukan sama dengan nol, tapi kita sebut sebagai zero point energi. Nah, kita coba gini kan, berarti kalau energi yang paling rendah ketika si bilangan kuantum vibrasinya itu sama dengan nol. Nah, kalau kita masukkan V sama dengan nol, berarti E0 atau zero point energi itu sama dengan setengah habar omega. Nah, jadi terbukti bahwa saat dia terendah pun energinya itu bukan sama dengan nol. Dia ada nilainya. Jadi sekarang karena dia tidak sama dengan nol, berarti kan Heisenberg uncertainty principle ya sama momentum linear itu tidak dilanggar. Ya, kan ada dua alasan kenapa energi nggak boleh nol. Pertama, Heisenberg uncertainty principle. Yang kedua adalah linear momentum. Ya, sudah? Nah, ya. Nah, jadi makanya alasannya kenapa pertama kan walau ini vibrational motion ini tetap kita sebut sebagai partikel yang dibatasi. Nah, tadi batasnya apa? Plus minus tak hingga. Jadi tetap dia berarti dibatasi. Nah, karena dia dibatasi, makanya posisinya itu sebenarnya tidak sepenuhnya pasti. Nah, jadi tidak sepenuhnya pasti. Itulah prinsip dari uncertainty itu ya, Heisenberg uncertainty. Lalu karena ada prinsip Heisenberg uncertainty tentunya berkaitan dengan momentum, momentum linear kan. Momentum linear itu kan dia Px kan. Nah, ada X-nya, ada jarak. Nah, jadi karena tidak mungkin ini nol, tidak mungkin dia nol, otomatis momentum tidak mungkin nol, energi kinetik juga nggak mungkin nol. Jadi dari segi energi kinetik aja nggak mungkin nol. Ditambah lagi kita punya sekarang energi potensial. Ya, sudah? Ya udah ya. Nah, sekarang kita mau melihat berarti zero point energi ini kenapa tidak pernah nol? Karena kalau kita melihat interpretasi klasik ya, interpretasi klasik bahwa quantum oscillator itu dia bergerak terus. Bergerak, bergerak, bergerak. Nah, kalau bergerak terus kan berarti energi kinetiknya nggak pernah ada nol. Lagu kalau dia bergerak begini kan berarti dia berpindah kan, berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Nah, kalau ada perpindahan posisi, artinya potensial energi juga ada. Nah, inilah makanya kenapa si zero point energi itu bukan nol nilainya. Hanya kita sebut sebagai energi level yang terendah. Ya.
Sudah? Oke. Nah, jadi eh, sekarang kita kan kalian tadi lihat omega itu sama dengan KF dibagi M pangkat setengah, ya. Itu kalau misalnya atomnya sama, ya atomnya sama. Nah, apa akibatnya kalau kita memakai diatomik molekul? Nah, diatomik molekul itu kan berarti ada A, ada B. Jadi masanya bagaimana kalau kita punya A dan B? Nah, jadi ini nanti yang akan kita pelajari selanjutnya, bagaimana kalau kita punya diatomik molekul dengan atom yang berbeda. Sudah, Mem. Sudah ya? Nah, lalu berarti kan kita punya A dan B. Jadi si massa M ini kita gantikan dengan mu. Mu ini kita sebut sebagai massa efektif. Nah, mu itu sama dengan MA dikali MB dibagi MA tambah MB. Nah, jadi kalau kita punya molekul yang diatomik, ya, berarti kan ada ikatan antara A dan B itu. Nah, ikatan itulah yang akan stretch, compress gitu ya. Nah, jadi kita yang harus kita hitung itu adalah massa efektif, yaitu mu. Mu sama dengan MA dikali MB dibagi MA tambah MB. Sudah? Nah, jadi apa yang terjadi kalau misalnya A ini lebih berat dari B? Kalau A lebih berat dari B, biasanya itu mu itu akan mendekati MB. Nah, jadi berarti kalau A-nya lebih berat, berarti masanya itu mu itu massa efektifnya itu akan lebih dekat nilainya ke massa atom yang lebih ringan. Kenapa seperti itu? Karena atom yang lebih ringan itu dia yang bergerak. Sementara yang lebih berat itu dia akan diam jadi seperti kayak jangkar gitu. Nah, kan sementara kalau vibrational motion ini yang diperhitungkan itu yang bergerak kan. Nah, yang diam itu justru enggak gitu. Jadi makanya itu mu-nya massa efektifnya itu lebih diperhitungkan massa yang bergerak.
Sudah? Oke. Nah, sekarang ini kita lihat. Kita punya atom HCl. Ya, molekul HCl. Nah, berarti kan kita harus hitung mu-nya. Ya, mu-nya itu kan MH, MCl dibagi MH tambah MCl. Nah, jadi kalau kita lihat di sistem periodic table, MH itu adalah 1,0078 MU. MU. MU itu sama dengan 1,66054 kali 10 pangkat negatif 27 kilogram. Ya. Nah, jadi kalau kita kalikan ini, lalu kita bagi dengan jumlahnya, kita dapat nilainya adalah 0,9796 MU. Jadi massa efektifnya itu dia 0,9796. Nah, jadi nilainya mendekati si massa hidrogen yang lebih ringan. Nah, jadi terbukti hipotesa yang sebelumnya yang menyatakan bahwa kalau salah satu lebih ringan, jauh lebih ringan, massa efektifnya itu akan sama dengan yang lebih ringan. Ya. Nah, jadi di sini disebut KF-nya itu 516,3 Newton per meter. Nah, sekarang kalian bisa hitung nggak berapa omeganya? Omeganya. Bisa, Mem. Coba hitung omeganya. Nah, ingat MU-nya itu adalah 1,66054 dikali 10 pangkat negatif 27 kilogram. Ya. Coba hitung omeganya. Berapa, Mem, MU-nya? 1,66054 kali 10 pangkat negatif 27 kilogram. Jadi sangat kecil ya nilainya ya. Jadi omeganya berapa ini? Coba hitung omeganya. Lalu coba kalian hitung separation energinya ya. EV1 dikurang EV-nya berapa? Coba kalian kerjakan, ya kan? Mem 1,7 bukan, Mem, depannya. 1,7 enggak. KF-nya kan ini kan 516,3. Nah, dibagi 0,9796 dikali 1,66054 kali 10 pangkat negatif 20 kilogram. Lalu kita akarkan. Berapa itu? Nggak dapat. Enggak, Mem. Tadi belum dikali sama 0,9796. Harus kalian kalikan kan. Ini kan mu-nya itu kan 0,9796 mu. Nah, jadi mu-nya itu yang sama dengan 1,66. Maksudnya itu untuk mengkonversikan dia ke kilogram ya. Ini kan belum ada satuannya kan. Kita harus konversikan ke satuan kilogram.
Maaf, Mem. Tadi 1,66 berapa ya, Mem? 1,66054 kali 10 pangkat negatif 27. Oke, saya salah. Negatif 27. Kali 10 pangkat negatif 27. Coba dihitung omeganya. Ya. Lalu kalian hitung separation dari adjacent levelnya ya. Berarti kan habar omega. Nah, jadi berapa habar omeganya? 29,58 enggak, Mem? Apanya? Omeganya? Kali 10 pangkat min 27. Enggak. Jawabannya itu adalah 5,634 kali 10 pangkat 14 second pangkat negatif 1. Kira-kira di mana kesalahannya? Udah diakarkan belum? Hmm, Ya, ini memang kita kalau perhitungan-perhitungan yang banyak angkanya gini harus hati-hati gitu ya. Mungkin ada yang salah di input gitu ya. Nah, kalau udah dapat omega ini berarti habar omeganya berapa? Habar omeganya berapa nilainya? Habar omeganya berapa nilainya? Ada Pak? Mem, maaf Mem, itu nilai habarnya ketentuan atau gimana ya? Ya, konstanta. Habar itu kan H konstanta Planck dibagi 2 pi. Oh, 2 Pak. Hmm. Dia jadi itu yang harus kalian ingat ya. H itu kan berapa nilai? 6,6626 kali 10 pangkat negatif 34 ya kan? Nah, berarti habar itu ya konstanta Planck yang H tadi dibagi 2 pi. Habar itu kan H yang dicoret itu kan.
Jadi sebenarnya nilai Habar itu adalah 1,05457 dikali 10 pangkat negatif 34. Jadi Habar ini sama dengan 1,05457 dikali 10 pangkat negatif 34. 5,9, Mem. Ya, 5,9 dikali 10 pangkat 48. negatif 20, bukan? Kali 10 pangkat negatif 20. Enggak, ada yang dapat yang lain. Jadi harusnya dapat Habar omeganya itu sama dengan 5,941 dikali 10 pangkat negatif 20. Ya, oke. Saya nggak ada catat di sini. Jadi karena saya anggap kalian bisa mengerjakannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi gelombang. Jadi kita udah belajar pertama kita belajar tadi apa? Potensial energi. Lalu kita belajar Schrodinger equation. Lalu kita belajar energi. Nah, tentunya nggak lengkap kalau kita nggak belajar fungsi gelombangnya, ya kan? Nah, jadi fungsi gelombangnya ini eh, sama dengan n besar ya, bukan n kecil, dikali polinomial dalam X dikali fungsi Gaussian yang berbentuk lonceng. Nah, N besar ini adalah normalization constant. Ya, normalization constant. Jadi lebih rumit ini fungsi gelombangnya dibanding translational motion. Lebih rumit, semakin rumit memang. Sudah? Ini? Sudah ya? Nah, jadi kan ini tadi kan ada Bell-shaped Gaussian function. Lalu ada polinomial in X ya. Nah, jadi Gaussian function itu bentuknya seperti ini. E pangkat negatif X pangkat 2. Jadi artinya fungsi gelombangnya pasti punya bentuk fungsi yang seperti ini. Nah, makanya bentuk yang lebih tepat dari fungsi gelombang untuk vibrational motion ini adalah psi V, ya V itu adalah bilangan kuantum vibrasi, psi Vx sama dengan NV, NV adalah normalization constant, HVY. HVY ini kita sebut sebagai Hermite polynomial. Nah, dikali si Gaussian function tadi E pangkat negatif Y kuadrat dibagi 2. Nah, Y ini, yang ini, itu sama dengan X dibagi alfa. Sementara alfa itu adalah sama dengan H bar kuadrat dibagi MKV pangkatkan 1/4.
Jadi memang dia lebih rumit. Nah, sekarang kita bingungnya apa itu Hermite polinomial, ya kan? Nah, Hermite polinomial ini kan kalau kalian lihat ini Hermite polinomial. Nah, ini ada V-nya. Artinya nilai Hermite polinomial ini bergantung dengan nilai V. Nah, bergantung dengan nilai bilangan kuantum vibrasinya. Sudah ini? Sudah. Nah, jadi kita mau Hmm. tahu Hermite polinomial itu. Jadi si Hermite polinomial ini ada propertinya di tabel 1. Di tabel 1. Nah, ini dia tabel 1. Jadi kalau kalian lihat, ketika V-nya sama dengan 0, ya Hermite polinomialnya itu 1. Ya, 1 dia. Nah, jadi simple ya. Ketika V sama dengan 1, dia Hermite polinomialnya 2Y. Lalu 2, 4Y kuadrat kurang 2. Nah, sampai 6 dia lebih rumit. Jadi dia semakin tinggi nilai bilangan kuantum vibrasinya, nilai Hermite polinomialnya ini semakin rumit. Ya, semakin rumit. Ini kita lihat inilah Gaussian functionnya ya, Gaussian function. Oke. Jadi kita bisa lihat selanjutnya bahwa kalau kita sebut ground state wave function itu adalah pada kondisi terendah. Nah, berarti pada kondisi terendah itu V sama dengan 0. Ketika V sama dengan 0, HV tadi kan Hermite polinomialnya sama dengan 1. Akibatnya fungsi gelombang pada ground state itu adalah N0 E pangkat negatif Y kuadrat per 2. Atau kalau kita substitusikan si Y ini dengan X dibagi lambda, ya kan tadi X dibagi alpha. Nah, jadi N0 E pangkat negatif X kuadrat dibagi 2 alpha pangkat 2. Ya, inilah yang kita sebut sebagai wave function pada kondisi ground state. Mem, mau Ya. tanya, Mem. Hmm. Itu yang nilainya habis dimasukkan nilai Y-nya kok min X per 2 A pangkat 2 ya, Mem? Tapi tadi Y-nya sama dengan X per A, Mem. X Kok per ada pangkat? alfa kan? X per alfa. Iya. Kan Y pangkat 2 kan jadi X kuadrat alfa kuadrat. Tapi kan nilai ini kan Y kuadrat dibagi 2 kan? Mm-mm. Nah, jadi makanya dia negatif X kuadrat dibagi 2 alfa kuadrat. Oh, tadi berarti nilai Y-nya X per A kuadrat, ya? X per alfa. Y-nya X per alfa. Tapi kan Y-nya di sini dikuadratkan. Oh, oh iya, iya, Y kuadrat iya. kan? Jadi harus Iya, kita makasih ya, kuadrat. Mem. Oh iya.
Sudah? Nah, jadi di sini ini ground state wave function. Ini dia ground state probability density. Kalau probability density kalian ingat dia harus kita pangkat dua kan si fungsi gelombangnya. Jadi kalau kita pangkat dua kan ya tentu hasilnya NO kuadrat E pangkat negatif Y pangkat 2. Ya, pangkat 2. Jadi ini sama dengan X kuadrat dibagi, jadi NO pangkat 2, E pangkat negatif X kuadrat dibagi alfa kuadrat. Ya. Nah ini adalah probability density. Ya, ground state probability density. Oke. Satu lagi ya. Ini udah selesai kalian catat ya. Nah, kalau saya tanya first excited state wave function kira-kira berapa? Apa nilainya? Ini kan tadi kan ground state, ya kan? Kalau first excited state, nilai V-nya sama dengan berapa? Nilai V-nya sama dengan 1. Nah, jadi fungsi gelombang ini ketika V-nya sama dengan 1 jadinya apa? Ini jadi N1, ya kan? HV-nya berapa tadi? Kalau fungsi fungsi gelombangnya, kalau bilangan kuantum vibrasinya sama dengan 1. 2Y, Mem. 2Y, berarti N1 kali 2Y, nah, E pangkat negatif Y kuadrat dibagi 2. Nah, jadi kalau kita substitusikan semua, kita dapat, ya kan? Ini nggak usah kita pelajari ya. Jadi psi 1X, nah ini dia first excited state, N1, 2Y, E pangkat negatif Y kuadrat bagi 2. Nah, kalau kita substitusikan Y itu sama dengan X per alfa, jadi kita dapat itu adalah sama dengan N1 kali 2 per alfa X, E pangkat negatif X kuadrat dibagi 2 alfa kuadrat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai first excited state. Nah, jadi ground state itu ketika V-nya sama dengan 0, first excited state itu ketika V-nya sama dengan 1. Ya. Nah, sampai di sinilah kita mempelajari vibrational motion ya. Karena apa namanya? Nanti mungkin besok saya kirimkan ke kalian latihan-latihan soal ya. Biar bisa kalian pelajari untuk persiapan UAS. Karena UAS-nya kan masih hari Rabu ya. Mungkin ini sekarang kalian fokus untuk belajar kualitatif dan kuantitatif ya. Karena itu yang Monday 8.20 ya, Senin 8.20 kita akan ujian itu ya. Nah, jadi seperti saya bilang, jangan lupa apa yang sudah saya infokan kemarin. Apa yang harus kalian pelajari? Titrasi asam basa, Mem. Asam basah. Nah, itu ada Redox, baru apa lagi? Redox. Baru gravimetri, Mem. Nah, ini bakal open book, tapi semuanya perhitungan ya. Kita udah janji ya, seperti itu ya. Nah, jadi eh, coba sekarang lihat-lihat lagi catatan kalian. Terus kemarin kan saya ada kirimkan bahan ya kan. Nah, coba kalian pelajari ya. Caranya mempelajari itu jangan langsung kalian baca jawabannya. Kalau bisa kalian kalian kerjakan sendiri dulu, baru kalian cek apakah jawaban kalian itu benar apa tidak. Oke? Oke, ini tadi yang saya panggil belum datang, apa sudah hadir atau belum ini? Ini barusan masuk, Mem. Emi, baru bangun kamu, Emi. Kecapean ya. Ya, maaf, Mem. Sarah hadir nggak? Nggak ya?
Mutiara hadir nggak? Nggak ya? Oke. Oke. Sarah hadir, Mem, Mem. Oh, Sarah hadir. Tadi saya panggil nggak nyaut, Sarah. Kalau Mem itu Mutiara hadir, Mem. kayaknya di nada, Mem. oh, mana? Oh, Dena ada ini ya. Oh, astaga, saya salah. Tadi Mutiara yang belum hadir. Mutiara udah. Hadir, Mem. Mutiara, Mem. Oke. Oke, berarti semua hadir. Oke. Good luck ya. Mungkin kalian satu hari ini akan capek, jadi kita akhiri saja perkuliahan kita. Oke, bye. Sampai jumpa.